Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didinal Kindi dalam ruang ekspresi Jalan Perubahan. Saya adalah seorang sarjana politik yang mempelajari tentang apa itu politik, bagaimana seharusnya politik itu dijalankan, dan apa sebetulnya tujuan politik itu. Bicara tentang definisi politik itu sendiri, banyak kemudian para filsuf-filsuf politik mengartikan tentang politik. Banyak sarjana-sarjana politik yang mengartikan tentang apa itu politik. Sehingga keberagaman dari perspektif itu sulit kita mendefinisikan satu kesimpulan yang tepat untuk menarik benang merahnya. Kira-kira politik itu seperti apa. Aristoteles semisal, yang kami anggap sebagai papa politik, mengatakan bahwa politik itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dalam hal yang baik. Laswell mengartikan politik itu adalah siapa yang mendapatkan apa. Sementara perspektif masyarakat yang sering saya temukan di lapangan ketika duduk santai berdiskusi tentang daerah, berdiskusi tentang negara, mereka mengartikan bahwa politik itu adalah ruang yang kotor. Berangkat dari sebuah fakta empiris. Bagi saya, politik itu sederhananya adalah ruang ekspresi di mana pikiran, hati, dan tindakan kita jiwantakan dalam sesuatu yang baik ataukah buruk, tergantung bagaimana individu-individu itu mengartikan dan menjalankan politik itu sendiri. Karena konotasi politik sangat beragam. Aristoteles sendiri mengatakan bahwa manusia adalah zon politikon dalam bahasa Yunani atau makhluk politik. Kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari kegiatan politik. Apalagi bicara pada konteks berbangsa dan bernegara. Kita adalah manusia yang membangun kontrasi dengan manusia lain dalam sebuah ruang yang disebut sebagai negara. Representasi dari negara itu sendiri adalah pemerintah. Pemerintah yang lahir dari proses politik. Sehingga penting kemudian untuk kita memahami apa itu politik, bagaimana itu politik, dan apa tujuan politik. Mengapa kemudian penting untuk mengetahui hal tersebut? Karena tadi kita adalah makhluk politik. Ketika kita sebagai rakyat, maka kita akan menjalankan perintah dari pemerintah. Entah itu dalam konteks kebijakan ataupun pemberlakuan itu hukum dalam negara itu sendiri. Dan jika kita berada dalam posisi pemerintah, maka apa yang menjadi kebijakan yang kita keluarkan harus berdasar pada kebaikan bersama. Maka penting untuk kemudian mengetahui bagaimana kerangka politik itu bekerja. Politik itu sendiri memiliki ruang keterbatasan yang dibatasi oleh wilayah hukum yang dilahirkan oleh politik itu sendiri.
Hukum membatasi gerak-gerik politik agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di dalam negara ini. Tetapi menjadi kekhawatiran kita adalah ketika politik mampu mengintervensi daripada ruang-ruang hukum itu sendiri, sehingga perspektif bahwa hukum itu tumpul di atas dan tajam di bawah semakin terlihat di tengah-tengah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar tentang politik itu sendiri, agar kemudian para politikus itu tidak hanya serta-merta mengungkapkan hal yang normatif di depan masyarakat, tetapi kita sebagai masyarakat mampu menganalisis apakah kemudian perkataan yang diucapkan, yang dilontarkan oleh politikus itu benar atau tidak. Kita mampu belajar terkait argumentasi yang dilontarkan oleh mereka-mereka. Kita mampu menganalisis dalam pisau analisis kausalitas, sebab dan akibat. Kadangkala kita temukan perspektif dari masyarakat yang mengatakan kami tidak percaya lagi dengan para politisi-politisi itu. Makanya kemudian ada yang malas mendengar kata politik itu sendiri. Makanya kemudian ada yang tidak mau untuk terlibat dalam kegiatan politik itu sendiri. Tetapi kembali ke tadi pengertian Aristo bahwa kita adalah makhluk politik yang tidak terlepas politik itu sendiri. Satu hal yang konkret, kenapa kita harus belajar tentang politik? Di daerah A semisal, seorang pemimpin tidak memperhatikan pembangunan infrastruktur. Tentu dari hal itu akan berdampak kepada kita. Hal yang sederhana adalah ketika jalan itu rusak dan kita memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4, dan pada saat kita melewati jalan-jalan yang berlubang yang tidak diperbaiki oleh pemerintah itu, maka kendaraan kita akan cepat rusak, minimal pada persoalan bannya ya. Beda halnya ketika di daerah A itu infrastrukturnya itu diperbaiki, infrastrukturnya itu bagus, maka ban pada roda kendaraan kita akan awet. Satu contoh kecil bahwa penting untuk kemudian kita memahami politik itu sendiri. Saya percaya bahwa dalam masyarakat modern sekarang kita dihormati, kita dihargai, kita disegani karena satu hal, kekuasaan, money. Kita juga tidak bisa menyalahkan perspektif masyarakat tentang politik itu sendiri, karena mereka berangkat dari sebuah fakta empiris melalui pengamatan, penglihatan, pendengaran, pengalaman, dan fakta yang terjadi. Bahwa politik adalah semata-mata hanya kepentingan. Dalam konteks ini semisal ketika terjadi sebuah pesta demokrasi, maka para politisi-politisi itu akan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan penuh senyum, dengan penuh keakraban,
tanpa ada skak, tanpa ada batasan, layaknya seorang anak dan bapak, layaknya seorang adik dan kakak, layaknya seorang sahabat. Tetapi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari proses politik tersebut, mereka kemudian hilang bagaikan di telah bumi. Ini juga sebuah problem yang perlu kita benahi ke depan. Dalam pandangan saya, kita tidak perlu skeptis pada kondisi itu, karena itu adalah oknum saja tentunya. Tidak semua para politisi bersikap seperti itu. Banyak politisi yang peduli tentang masyarakat. Banyak politisi yang bersikap empati terhadap konstituen mereka. Banyak kemudian politisi yang membantu masyarakat. Banyak kemudian politisi yang melahirkan solusi-solusi di tengah-tengah ketidakadaan solusi di masyarakat itu sendiri. Maka tentu sangat disayangkan ketika kita malas berbicara tentang politik. Kita malas untuk kemudian mempelajari tentang politik. Ketika kita malas untuk belajar, ketika kita malas untuk mengetahui tentang politik itu sendiri, maka besar potensinya untuk kemudian kita dibodohi. Karena bagi saya, pembodohan yang hakiki itu berangkat dari sebuah kebodohan. Kita tidak tahu, makanya kita dibodohi. Kita tidak tahu, makanya kita terima apapun yang terjadi. Kita tidak tahu, makanya mereka sesuka hati ngomong A, B, dan C tanpa sebuah analisis yang komprehensif dalam melihat berbagai sudut pandang dari perspektif ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan. Maka sekali lagi kita harus peduli dengan politik itu sendiri agar kita tidak mudah untuk diperbodohi. Kita tidak mudah untuk kemudian dikelabui dengan kata-kata manis yang diucapkan oleh oknum-oknum itu. Dalam sistem negara kita, demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul itu dijamin oleh undang-undang itu sendiri. Sehingga untuk membantah perkataan dari para pemimpin-pemimpin politik kita itu tidak kemudian dianggap sebagai sesuatu larangan. Karena ketika ucapan seorang penguasa itu tidak dibantah, maka kebenaran itu akan terancam. Itu kata Budi Tukur. Maka sekali lagi kita perlu belajar tentang politik agar kita tidak menjadi subjek politik sebagai batu loncatan bagi mereka-mereka semata, tapi kita juga tahu bagaimana seharusnya kita berbuat, bagaimana seharusnya kita menyikapi, bagaimana seharusnya kita bertindak ketika ada sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh mereka-mereka yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan itu sendiri. Dengan itu kita bisa membangun ruang politik yang baik, kita bisa membangun ruang politik yang berbasis kemakmuran dan tentu
berbasis keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya Ridinal Kindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.